Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Uhikum tahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillah, tahiyatin ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati guru kita semua, Ustadz Selamat. Alhamdulillah, guru kita Ustadz Hengki, Pak Bams, Pak Cahyo, dalam lama ketemu, Pak Dok Hendi, Pak Udin, Ustadz Eki, saya sebut satu-satu nggak apa ya, Bang Riki, dan seluruh relawan yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah serta diberikan keberkahan dalam setiap langkah kakinya. Sebenarnya idza wujidal ma batalat tayamum. Ketika ada air, debu ini batal sebenarnya. Ketika ada air-air jernih, sumber-sumber ilmu ini ada di majlis ini, ada Ustadz Hengki, ada Ustadz Selamat, ada Ustadz Yasir. Sebenarnya debu ini cuma ngikut aja harusnya. Patutnya hanya mengikuti aliran, tapi dipaksa untuk berbicara oleh Pak Bams. Jadi kita sharing motivasi tentang kemanusiaan. Salawat salam yang kita sanjungkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad, serta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah hingga yaumil qiyamah. Saya berdiri aja ya. Wah. Baik, rekan-rekan relawan BSMI se-Provinsi Banten, kita tahu bahwasanya yang ibu-ibu masih repot ya di belakang ya. Kita tahu bahwasanya banyak orang yang cemburu kepada orang-orang yang bergerak di bidang kemanusiaan. Banyak orang-orang yang iri kepada kita. Saya juga awalnya dulu adalah orang-orang yang iri kepada Pak Bams, kepada Pak Cahyo dan lain-lain. Betapa orang-orang yang bergerak di bidang kemanusiaan ini, orang-orang relawan yang bergerak dalam kebaikan ini, Allah berikan kemuliaan. Kita tahu bahwasanya Allah menceritakan tentang semut dan Nabi Sulaiman. Ada yang hafal? Ayat berapa? Surat apa? Dapat door prize ya, Karos ya? Ada. Surat apa, ayat berapa? Tentang semut dan Nabi Sulaiman. An-Naml ayat berapa, Ustaz? Ya, nama semut kan? Ayat berapa? Fas'alu Google in kuntum la ta'lamun. Ayat berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 18, teman-teman. Ada yang betul nggak tadi? Nggak jadi. Jadi ketika pasukan Nabi Sulaiman yang banyak, yang kuat, yang perkasa lewat di tengah-tengah kerajaan semut, lalu Ratu Semutnya berkata kepada rakyatnya bahwa ada pasukan Nabi Sulaiman. Semuanya masuk. Semuanya masuk, jangan sampai terinjak oleh Nabi Sulaiman. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surat An-Naml. Rekan-rekan relawan BSMI Kabupaten Tangerang, bahwa sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu pasti mulia. Sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran itu pasti besar. Sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu pasti bermanfaat untuk kita. Kisah semut dan Nabi Sulaiman ini menjadi kisah yang tepat untuk relawan sebenarnya. Kenapa? Ratu semut ini diabadikan dalam Al-Quran karena apa? Karena memberitahu rakyatnya agar tidak terinjak. Memberitahu rakyatnya agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Itu diabadikan. Yang hurufnya, setiap hurufnya dibaca, kita mendapat pahala. Ahlan wa sahlan. Di surat An-Naml. Jadi semut ini mulia, si ratu semut ini diberikan kemuliaan, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Naml karena dia memberitahu, menolong semut-semut yang lain. Di dalam dunia kesemutan, bukan kemanusiaan, bahkan untuk semut. Karena kata Allah, kalau kita menolong satu jiwa, maka kita menolong seluruh kehidupan.
Ini semut ditolong, itu dicatat di dalam Al-Quran. Apalagi manusia. Jadi kita berbangga kita menjadi orang-orang yang hebat, menjadi relawan-relawan tangguh, menjadi relawan-relawan yang bergerak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memantaskan diri menjadi relawan yang tangguh. Allah tuh nggak ngasih sesuatu kalau kita nggak pantas. Allah tuh nggak ngasih kita sesuatu yang privilege bahasa anak milenial sekarang kalau kitanya nggak mampu. Nah, jadi semut ini menjadi mulia ketika ada di dalam Al-Quran. Nah, kita kata Allah walaqad karamna bani Adam. Orang-orang anak manusia ini luar biasa. Banyak kesempatan untuk berbuat baik. Bisa melebihi semut walaupun kita nggak mungkin diceritakan ulang dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sudah selesai, sudah paripurna. Tetapi kita bisa mentadaburi, mempelajari Al-Quran menjadi relawan yang tangguh seperti semut yang tadi. Memberitahu kebaikan, menolong rakyat, kita menolong orang-orang. Terakhir kita banyak sekali bergerak dalam kebaikan, kebermanfaatan, dan kemanusiaan. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hari ini agendanya halal bihalal ya Ustaz. Tadi kita kalau ngomong sejarah sama Ustaz yang gitu mantap banget. Bahwa halal bihalal ini diciptakan oleh Kiai Haji Wahab Abdullah ya Ustaz ya. Kalau tidak salah, dari NU. Tetapi dalam literasinya halal bihalal ini sudah ada di zaman Sunan Gunung Jati Ustaz. Ada literasi yang menjelaskan bahwa ada kata halal bihalal yang bahkan orang Arab tuh nggak ngerti halal bihalal itu apa. Nah, halal bihalal ini adalah ketika kita setelah 30 hari Ramadan bertaubat, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di halal bihalal kita memohon ampunan dari saudara-saudara kita. Kita memohon ampunan dari teman-teman kita. Kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Maka saya mohon maaf ketika memimpin kelas relawan ada salah-salah kata dan perbuatan. Nanti insya Allah dilanjut kelas relawan. Baik, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berjihadlah dalam keadaan ringan ataupun berat. Ayat apa? Apa? Siapa yang tahu? Nanti catat Kak Ros. Apa? Angkat tangannya, hadiahnya apa? Tadi pas alu Google in kuntum la ta'lamun. Atau apa ya? Ayat cinta ya. Ayat 41. Dikasih tahu Ustaz Yasir ya? Angus. Oh gitu. Ada Google. Mana yang pakai selurnya susah sinyal lagi ya? Nah, jadi berjihadlah dalam keadaan ringan ataupun berat. Kita tidak bisa menentukan perasaan orang dari ikhlas itu dari ringan ataupun berat. Ada orang yang berat langkahnya ketika di rumah punya istri cantik, anaknya soleh-soleha, pekerjaannya mapan. Tapi ketika berjihad di jalan Allah, mereka merasa berat. Berat karena harus meninggalkan orang-orang tercinta keluarga di rumah. Tapi juga yang ringan-ringan ini, yang jalannya ringan ini belum tentu ikhlas juga. Siapa tahu di rumahnya anaknya sering ngambek, istrinya suka ngomel gitu. Mendingan pergi keluar rumah untuk berjihad daripada di rumah gitu. Nah, jadi ada saat perang Tabuk, rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang muslim di Madinah harus ikut pergi ke perang Tabuk ini. Perang yang sangat besar dan sangat mahal. Kecuali orang munafik. Siapa gembong munafik di Madinah? Abu Lahab. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dokhen. Dapat ini ya, apa toples ya? Nah, para kaum munafik ini merayu orang-orang Madinah. Bahkan para perempuannya, ibu-ibunya, kaum munafiqahnya itu merayu ibu-ibu mukminah. Bahwasanya ya kasihan ya ditinggal oleh suaminya. Mana keadaan lagi paceklik saat itu.
lagi susah-susahnya, masalah. Lagi susah-susahnya disuruh perang. Nanti gimana kalau Madinah diserang? Kamu kan nanti kesusahan. Lalu jawaban hebat dari wanita muslimah adalah innama zahabal aqal wa baqiyar rozak, katanya. Artinya apa? Artinya jadi kata perempuan-perempuan mukminah itu, sesungguhnya yang pergi perang itu cuma tukang makan. Yang memberi rezeki ada di sini. Jadi bapak-bapak yang keluar perang itu hanyalah seorang tukang makan. Ini tidak mengecilkan peran suami ya. Dalam kasus ini disebutkan bahwa orang-orang yang tidak pergi ke perang Tabuk itu hanya tukang makan, bukan mujahid. Jadi nggak usah dipikirin. Kata perempuan-perempuan mukminah itu, kasihan ya tukang makannya di rumah, habisin makanan doang. Padahal wabaqir razak, yang berisi itu ada di sini, ada Allah. Kalau tukang makannya di rumah, Allah nggak akan tolong. Tapi ketika tukang makannya ini suami-suami pergi berjihad, maka Allah akan menolong. Jadi berjuanglah dalam keadaan ringan ataupun berat. Insya Allah semua dimudahkan. Jadi rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita berkumpul, berhimpun dalam rangka silaturahim. Jadi saya kenal nih semuanya. Tadinya kan mainnya sama Ustaz Hengki, Ustaz Slamet, Pak Bas, Pak Cahyo. Yang lain sekarang ada Dok Hen kenal, ada Pak Fauzan, masalah nyasar ya. Nah, jadi rekan-rekan yang disayangi Allah, menjadi relawan tangguh, kita harus senantiasa dekat dengan Al-Quran. Sekarang saya mau tanya lagi, Nabi apa yang paling banyak disebut dalam Al-Quran? Nabi apa? Salah. Nabi Musa. Kalau ini bener lagi, dapat sendok ya? Jadi Nabi Musa, Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah tuh seakan-akan ingin menceritakan bahwa dulu ada Nabi yang hebat, yang perkasa, yang punya backgroundnya. Tadinya kan dia diasuh sama bapaknya Fir'aun, lalu harus mendakwahi bapaknya sendiri kepada Allah, menceritakan kisah-kisah tersebut. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Al-Quran itu sebaik-baik cerita. Jadi kalau kita hilang motivasi, baca Quran. Ini baca status orang, terus bikin status, terus pakai hashtag buat yang merasa aja. Ada gitu, kawan nggak boleh begitu. Kalau nggak suka langsung ngomong ya, nggak usah bikin hashtag, nggak jelas begitu. Nah, jadi Al-Quran ini menjadi panduan hidup kita, menjadi motivasi dalam hidup kita. Bagaimana tadi seekor semut aja itu bisa menjadi mulia diceritakan dalam Al-Quran, apalagi kita manusia. Wajah amin aqsal madinati rajul yas'aqala ya qaumit tabiul mursalun. Ayat berapa? Gampang itu mah, dia malam dibaca. Yasin ayat berapa? Ini sekalian ini jadinya ya. Tebak-tebakan ayat. Ayat berapa? Berapa? Wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumit tabiul. Iya sih benar. Ayat berapa? Jadi di situ disebutkan bahwa datang seorang laki-laki dari ujung kota. Tidak disebutkan namanya. Para ulama mengatakan namanya adalah Habib bin Suri An-Najir. Seorang tukang kayu. Datang ke satu kaum, yang kaumnya itu sudah dikasih Rasul, diutus Rasul 1, 2, 3, gak mempan. Datanglah si Habib bin Suri An-Najir ini mendakwahi mereka. Mereka satu hari sedang lagi ada acara di satu aula,
Lalu Habib bin Suri An-Najjar bilang sama rakyat-rakyat di situ, kenapa kalian tidak mau ikut sama Rasul-Rasul itu? Percayalah mereka adalah orang yang ikhlas. Percayalah mereka tidak meminta apapun daripada kalian. Ini Poseidon, Janus, Neptunus, dewa-dewa kalian ini, kalau Allah yang maha pengasih memberi kalian musibah, patung-patung ini tidak akan bisa menolong kalian. Semua rakyatnya itu mengikuti saran dari beliau. Tetapi rajanya nggak terima. Dipukulilah si Habib bin Suri ini sampai perutnya terburai, hancur dan wafat. Ketika itu beliau meninggal dan diabadikan dalam Al-Quran bahwa dia masuk surga. Kaget tuh si Habib bin Suri An-Najjar. Kaget loh, kok saya masuk surga? Tersebab apa? Tersebab kebaikannya mengajak orang lain berbuat baik. Karena kamu mengajak orang berbuat baik, karena kamu membuat kebaikan, maka Allah yang maha tinggi merendahkan dirinya untuk menyebut si Habib bin Suri An-Najjar dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang berbuat baik ini memang posisinya luar biasa. Kelihatan kok dari mukanya. Soleh, yang ibu-ibu soleha. Amin ya. Kadang ada yang bilang rezeki anak soleh, udah pede duluan, padahal belum tentu soleh. Nah jadi si Habib bin Suri An-Najjar ini tersebab kebaikannya. Dia pengen ngasih tahu sama orang-orang bahwa dia ini berbuat baik lalu masuk surga. Lalu Allah mengabadikan di surah Yasin yang sering kita baca. Ada yang baca surat Yasin, ada yang baca Al-Kahfi, terserah, yang penting dibaca, bukan dipajang Qurannya. Nah Allah abadikan mereka-mereka ini dalam Al-Quran karena kebaikan-kebaikan yang abadi, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita tiru. Rekan-rekan yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini kita evaluasi diri kita lagi menjadi relawan yang tangguh itu, meniatkan diri kita ikhlas karena Allah, bukan karena orang, bukan karena manusia, bukan karena Ustaz Hengki, bukan karena Ustaz Slamet, Pak Bamzan, Pak Cahyo dan lain-lain. Rugi karena innamal a'malu, ini apal banget ini. Hadis apa? Keberapa? Arba'in itu? Kesatu. Ya jadi semua tergantung niat kita. Berkumpul di sini niat karena Allah, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Ustaz Hengki, Ustaz Slamet, Pak Bas mungkin tidak bisa membalas dengan sesuatu yang wah, tetapi Allah akan membalas kita, akan membayar kita, akan memberikan kita yang terbaik ketika kita melakukan kebaikan. Dan jangan pernah merasa ketika sudah ada di sini menjadi relawan yang tangguh kita mundur. Itu kerugian yang sangat besar. Kenapa? Karena Allah pasti akan punya orang-orang yang lain yang akan mengisi pos-pos dakwah ini. Allah pasti punya orang-orang lain yang bisa mengisi dakwah-dakwah di BSMI ini. Kita mah apa tuh? Jadi kalau udah masuk jangan sampai mundur. Kata Imam Syafi'i apa? Kalau nggak bisa lari jalan, kalau nggak bisa jalan merangkak, tetap di jalan kebaikan. Walaupun kadang-kadang itu ya semuanya sibuk, mungkin di Kabupaten Tangerang begitu sering. Tapi kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan. Kita mencoba memberikan yang terbaik untuk BSMI Kabupaten Tangerang khususnya. Teman-teman yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pengurus BSMI Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Panegang, Serang. Saya harus hafal nih. Lebak, Kota Serang, Kabupaten Serang. Apa? Cilegon, Pak Fauzan ya? Siapa? Pak Yusuf. Salam kenal dari saya yang belum kenal. Jadi hari ini kita tanamkan niat kita lagi menjadi relawan itu adalah orang-orang yang punya nilai istimewa di mata Allah. Orang-orang yang punya nilai kebaikan yang besar di sisi Allah. Bukan cuma pasang logo di dada lalu selesai. Tetapi ada kerja-kerja besar yang menanti kita. Kerja-kerja besar yang menunggu kita agar kita menjadikan BSM ini sebagai wadah dalam berbuat kebaikan. Saya dulu diajak untuk ke BSM ini apa sih? Karena memang kurang sekali sosialisasi di Kabupaten Tangerang. Ini lembaga non-profit apalagi? Ini apalagi? Akhirnya ketika di Klatim sama Ustaz Hengki, Ustaz Slamet, Pak Cahyo, Pak Bams, Kak Ros, itu jadi paham.
bahwa ini adalah satu kebesaran dari kita umat Islam. Kita harus bangga. Saya langsung masuk, langsung dilantik sama teman-teman di Provinsi Banten. Dan tidak pernah mundur, terus bergerak. Meskipun gerakannya awal-awal dipaksa oleh Pak Bas. Ini namanya cerewet yang soleh. Jadi jangan diomelin ya. Kalau nggak ada Pak Bams ya nggak ada Pak Bams. Jadi saya berterima kasih sama Pak Bams, sama Ustaz Hengki, Ustaz Selamat, Pak Cahyo dan lain-lain bahwa kita bergerak bersama-sama, kita bergerak beriringan, berbuat kebaikan bareng-bareng. Diremelin dulu, kadang-kadang kesel. Malam-malam Pak Bams WA, Assalamualaikum. Tapi dari situ kita, berarti memang kita di sini tempatnya. Berarti memang kita di sini tempat. Jangan sampai mundur lagi. Ini ada yang belum nikah? Banyak. Biasanya habis nikah hilang tuh. Iya nggak sih? Hukum alam, sunatullah ya. Allah jangan ya lah. Allah pertahankan. Soalnya bagus ya. Kita nikah pindah Kabupaten Tangerang, saya tarik Kabupaten Tangerang. Tarikin. Jadi agar kita masih bisa bersama-sama di dalam dakwah dan semoga kita semua bisa bersama-sama juga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah mau zuhur, saatnya jam makan siang. Oh, belum. Saya jam 11 sudah makan. Jadi gitu teman-teman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita balik lagi kepada niat kita bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kata anak-anak senja itu panjang umur segala hal-hal baik. Panjang umur segala hal-hal baik. Jadi lagi-lagi kita berdakwah, lagi-lagi kita berbuat baik untuk bukan hanya untuk BSMI sendiri, tetapi untuk kemanusiaan dan perdamaian. Gitu rekan-rekan, Allah bisawab, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.